Sebentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, Pak. selamat malam teman-teman Quality Club. Terima kasih sudah hadir ya di webinar Quality Club yang kesekian kali. Topik kali ini adalah mengenai teknik kalibrasi. Tadi sebentar saya sudah bincang-bincang di awal mengenai eh, apa saja sih alat ukur yang kita kebanyakan orang punya ya. Dan tadi disampaikan oleh Pak Mulyono ya, di sini nanti adalah sebagai pembicara. Ternyata hampir 80% ya Pak ya, setiap industri itu memiliki timbangan elektronik. Nah makanya itulah menjadi pilihan kita dalam webinar 1 jam ini berbicara mengenai teknik kalibrasi massa, khususnya mengenai timbangan elektronik. Webinar ini memang tidak lama, ini cuma 1 jam ya, jadi sebagai apa ya, sebagai mudah-mudahan nih, walaupun waktunya sedikit, Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan manfaat dari webinar ini. Kalau nanti tidak bisa lengkap untuk mengikuti webinar ini, nanti webinar ini saya akan simpan rekaman video ini di dalam channel Quality Club ya. Oke, Pak Mulyono, silakan Pak memperkenalkan diri ya sebagai pembicara untuk webinar ini. Pak Mulyono ini juga anggota Quality Club ya, rekan saya yang memang ahli di bidang apa ya, laboratorium, dan beliau sendiri memang bekerja di laboratorium. Nanti beliau akan memperkenalkan diri sendiri. Saya kira karena waktunya singkat, saya kira kita mulai aja Pak Mulyono ya. Saya berikan waktu ke Pak Mulyono untuk memberikan webinar teknik kalibrasi massa khususnya timbangan elektronik. Persilakan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zul. Suara saya jelas Pak Zul ya? Jelas, jelas Jelas Pak. ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Zul dan teman-teman semua, salam sehat ya. Walaupun kondisi panas, semoga tetap semangat ya. Oke, saya mohon izin untuk eh, share materi malam ini ya. Ya, jadi malam hari ini sebenarnya materi kelanjutan yang kemarin ya. Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Kalau yang kemarin kita ketemu untuk materi terkait dengan manajemen kalibrasi itu lebih umum ya, prinsip kalibrasi lebih umum. Untuk malam ini saya lebih spesifik ke timbangan elektronik Pak Ibu ya. Ya, teknik kalibrasi massa untuk timbangan elektronik ya. Kenapa ini saya pilih ya? Karena memang hasil dari survei kecil-kecilan saya ya. Saya beberapa kali masuk ke industri, eh, itu hampir kayaknya 80% tuh pasti punya itu timbangan elektronik ya. Jadi saya kepengen mengangkat ini jadi topik yang mungkin dari teman-teman semua nanti bisa memahami ya. Sebenarnya bagaimana sih prinsip dari kalibrasi massa terutama untuk timbangan elektronik ya. Oke Bapak Ibu semua, mungkin ini sedikit pengenalan ya. Ya, jadi nama saya Mulyono. Saya setiap hari masih bekerja di laboratorium pengujian pemerintah. Ya. Kebetulan saya diberi amanah sebagai analis laboratorium, kemudian juga sebagai penanggung jawab untuk kalibrasi. Ya, oke. Kita mulai yang pertama ya Pak Ibu ya. Ya. Jadi timbangan ini adalah alat ukur massa ya. Ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pengukuran itu ada banyak sekali tuh Pak Ibu ya. Jadi kalau kita dulu mungkin pas zaman-zaman SMA ya, SMA atau kuliah awal itu kita mengenal ada yang namanya alat ukur pokok ya, ada 7 itu. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus, ada intensitas cahaya, kemudian ada molaritas. Ya, untuk massa ya, ini biasanya kita menggunakan timbangan ya Pak Ibu. Ya. Jadi manusia itu tidak punya kemampuan indera untuk mengetahui besarnya massa suatu benda. Beda dengan kalau kita mendeteksi bau misalkan, bisa itu deteksi. Rasa bisa. Tekstur.
dari suatu benda bisa, apakah halus, apakah kasar bisa. Tapi massa nggak bisa, Pak Ibu. Ya, Pak, manusia itu hanya bisa merasakan gaya yang dihasilkan massa suatu benda. Jadi kalau kita eh, ngambil satu benda ya, kita tahu itu. Ini contoh ya, ini ringan atau berat. Ya, tapi kita nggak bisa tahu nih. Ini kira-kira 500 gram atau 1 kilo, nggak bisa tepat. Maka perlu ada sebuah alat ukur ya, alat ukur, alat bantu, di mana kita bisa mengetahui secara tepat ini seberapa berat sih, ya, berat suatu benda ya, ya. Jadi ini dengan menggunakan perbandingan massa, ya. Nah, untuk malam hari ini lingkup kita hanya batasi ya Pak Ibu ya, hanya untuk timbangan elektronik ya. Jadi timbangan itu jenisnya banyak ya. Ada timbangan mekanik, ada elektronik, ada komparator massa. Untuk malam ini kita batasi hanya timbangan elektronik ya. Kalau yang timbangan yang sifatnya mekanik itu agak berbeda sedikit ya untuk cara kalibrasinya ya. Jadi contoh kalau misalkan timbangan elektronik itu kan kita langsung tertera tuh displaynya berapa. Oh ini 25,50 gram langsung tertera kan. Tapi kalau yang mekanik kemungkinan kita salah bacaan bisa. Makanya itu dimasukkan dalam salah satu item kesalahan ya. Ya, jadi hari ini lebih khusus ke timbangan elektronik ya. Ini beberapa jenis timbangan yang saat ini beredar ya dan mungkin kita ketahui ya. Jadi ada yang namanya timbangan lengan, ada yang namanya timbangan geser, kemudian ada yang namanya komparator massa dan ada yang namanya timbangan elektronik. Ya. Nah, ini contoh timbangan lengan ini. Ini dulu paling banyak itu kalau saya lihat itu di ini ya penjual emas ya, jual emas. Ini sebenarnya prinsip timbangan yang paling awal ya teman-teman ya. Ya, timbangan seperti ini awalnya ini. Ya. Bahkan sampai sampai ini pentingnya alat ini ya. Ini dijadikan sebuah simbol beberapa institusi peradilan kan harus seimbang. Ya. Jadi prinsipnya dia membandingkan dua benda, yang satu anak timbangnya, satu massa yang akan kita ukur. Yang kedua ini, ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk timbangan beras ya. Nah, timbangan beras. Jadi ini timbangan mekanik tapi dengan menggunakan sistem geser. Jadi kita tahu beratnya berapa ini dengan menggeser bandulnya ini ya sampai posisi timbang. Ya. Yang ketiga, ini yang namanya komparator massa. Ya. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan timbangan elektronik ya. Namun biasanya digunakan untuk ketelitian lebih lebih tinggi. Ya. Jadi menggunakan komparator massa. Ya. Dan hari ini, ya malam ini kita khusus bahas yang ini ya, Bapak Ibu semua teman-teman. Ya, timbangan elektronik. Ya. Ini sebuah alat yang mungkin paling sering kita gunakan ya. Ini di warung ada, di pasar ada, di industri juga banyak. Ya, di kantor saya sendiri, di kantor saya ya, BPM Semarang, itu saya punya 3 timbangan itu. Ya, ada yang skalanya 0 sampai 200, ada yang nol sampai 800 gram, ada yang 0 sampai 1.500 gram. Jadi ada tiga kita. Ya, timbangan elektronik ini sekarang jamak dipakai Bapak Ibu semua ya, karena paling mudah ini. Pemakaiannya paling mudah. Kalau kita menggunakan timbangan-timbangan yang model seperti ini, kita kadang-kadang kesulitan itu untuk menyeimbangkan bandulnya ya.
Jadi untuk benar-benar seimbang, ya itu kadang-kadang kita susah itu. Ya, kadang geser sedikit saja sudah beda itu. Termasuk ini. Ya, saya punya satu ini, Bapak Ibu semua. Satu ini mereknya Ohaus itu buatan tahun 90-an dan masih bagus itu. Tapi saya kemarin nyoba sekali, agak susah itu. Jadi saya untuk menentukan saya nimbang satu beda aja perlu beberapa menit tuh untuk menyeimbangkan agar seimbang kanan kiri. Tapi kalau kita menggunakan timbangan elektronik seperti ini lebih mudah ya. Jadi kita tinggal menancapkan steker listriknya di sumber listrik ya. Kemudian kita tunggu sampai kira-kira 2-3 menit ya agar stabil. Lalu pastikan displaynya itu menunjuk 0,000. Kalau belum menunjuk 0,00 kita pencet enter ya. Ya. Lalu kita hanya memasang atau menaruh beban itu di pennya ya, di papannya ini di tengah. Ya, di papannya nanti displaynya secara otomatis itu akan menunjukkan angka ukur masanya berapa. Otomatis itu. Ya. Jadi kita tidak perlu penyeting posisi bandul, kemudian kita tidak perlu menyeting apapun, sudah langsung tertera. Kita tinggal nyatet saja. Ya, nyatet di logbook penimbang biasanya ya. Udah praktis itu. Ya. Dan juga cepat itu ya. Setelah kita naruh beban itu paling hanya berapa detik itu sudah terdisplay itu. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita nimbang, pastikan ketika kita menulis hasil ukurnya, itu posisi displaynya itu tidak berubah. Ya, jadi tidak naik turun, jadi stabil. Ya, ketika dia sudah stabil tidak naik turun, baru tulis ya. Jangan menulis ketika masih dalam proses eh, stabilitas ya. Kemudian untuk jenis timbangan elektronik itu jenisnya banyak Pak Ibu ya. Ya, jadi kalau kita mengenal timbangan elektronik itu yang di belakang komanya itu hanya 1 sampai 3, itu kita sebut dengan yang namanya timbangan presisi. Jadi 1 sampai 3 digit di belakang koma itu namanya timbangan presisi. Kalau 4 digit di belakang koma itu timbangan analytical. Ini biasanya di lab-lab ya. Di lab itu biasanya 4 digit itu di belakang koma. Ya. Kemudian yang 5 digit di belakang koma itu kita sebut dengan yang namanya semi micro balance. Ya. Untuk yang 6 digit di belakang koma itu disebut micro balance. Ya. 7 digit di belakang koma ultra micro balance. Ya. Mungkin Bapak Ibu belum pernah ini ya, belum mungkin jarang menjumpai yang sampai 7 digit di belakang koma. Saya jumpai sekali itu. Saya kebetulan tahun kemarin diminta ngajar di laboratorium farmasi di Semarang ya. Nah, lab farmasi itu untuk penimbangannya dia sampai 7 digit, 7 digit ya, 7 digit belakang koma. Ya, karena memang penggunaan farmasi itu kan memang sangat nilainya kecil-kecil ya. Contoh kalau misalkan kita eh, beli inilah, beli obat misalkan, ya satuannya kecil-kecil tuh, paracetamol 500 miligram, ya. Makanya dia timbangannya butuh yang sampai 7 digit itu. Ya. Bahkan ngitung kadar air aja, kalau di tempat saya satuannya persen, di lab farmasi itu bisa sampai ppm per 1 juta. Ya, makanya timbangannya memang harus sangat presisi ya, sampai 7 digit di belakang koma. Ya, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan ya, Pak, sebenarnya tujuan dari kalibrasi itu apa sih? Ya, ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin ikut training saya terkait dengan manajemen kalibrasi. Jadi sebenarnya yang namanya
kalibrasi itu prinsipnya hanya satu, Pak Ibu. Ya, alat ukur di dunia ini, ya, contoh inilah, saya gampang ya, gampang gampang dilihat ya. Saya punya kaliper, ya. Ini kan alat ukur dimensi ya, atau panjang. Alat ukur yang saya punya ini, ya, ini pasti mempunyai penyimpangan, Pak Ibu. Ya. Dan ini berlaku juga untuk alat ukur yang lain. Jadi alat ukur kita yang kita beli, sehebat apapun alat ukur itu, sama apapun alat ukur itu pasti punya penyimpangan, Pak Ibu. Nah, tugas dari kalibrasi itu tujuannya hanya satu itu, menentukan atau menilai penyimpangan. Ya, caranya gimana? Caranya kita harus bandingkan dengan alat standarnya, atau kalau dalam dunia kalibrasi namanya kalibratornya atau MTE-nya ya, Measurement Testing Equipment. Ya, ini gambarannya nih. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau mengkalibrasi timbangan ini sebenarnya sederhana caranya. Bapak Ibu punya anak timbang itu kalibrasi dulu, nilainya berapa, lalu digunakan sebagai kalibrator timbangan kita. Ya, hanya itu sebenarnya. Ya, hanya sederhana ya. Prinsipnya sederhana, hanya menaruh anak timbang ke timbangan kita. Nanti selisihnya itu adalah penyimpangan. Ya. Jadi contoh misalkan anak timbang kita itu 50,0052. Ya. Kemudian kita timbang di displaynya timbangan ketemunya 50,063. Selisihnya itu 00,11. Itu artinya penyimpangan. Ya. Jadi penyimpangan alat ukur kita. Ya. Tapi yang lainnya banyak ya. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan ini selisih antara anak timbang dengan timbangannya itu namanya koreksi, itu nomor satu. Enggak gini nih ya, Bapak Ibu kan bisa lihat ya. Jadi anak timbangannya itu dia 49,97 di sertifikat, tapi ketika diletakkan di pen atau di papannya timbangan itu 49,98, ada selisih 0,01. Ini namanya koreksi. Ini nomor satu ini. Ya. Berikutnya, penyimpangan dari timbangan elektronik itu adalah yang namanya kemampuan daya bacaan. Ya, ini biasanya Bapak Ibu melakukan penimbangan seperti ini ya. Jadi caranya alat timbang ini diangkat, diangkat, diletakkan, diangkat, diletakkan, diangkat, diletakkan, diangkat, diletakkan. Itu 10 kali. Nah, ini timbangan yang baik itu pasti menghasilkan hasil bacaan yang sama. Ya. Tapi ada juga yang nilainya berbeda, terutama kalau digitnya itu banyak, 4 digit misalkan. Itu agak susah ya kalau harus sama. Ini yang namanya daya ulang bacaan, Pak itu. Nomor tiga itu. Ya. Ini juga salah satu output dari kalibrasi timbangan elektronik. Jadi kita bisa mengetahui kemampuan pembacaan timbangan itu konsisten nggak kalau itu diulang-ulang. Ya, itu namanya kemampuan daya daya ulang bacaan ya. Yang ketiga adalah efek pembebanan tak di pusat. Yang nomor empat ya. Ya, ini gambarannya ya. Ya. Bapak Ibu lihat ya di sini ya. Timbangan ini dia pennya kan bisa bentuk bulat, bisa bentuk persegi, ya. Dan biasanya dia ada luasannya ya. Ada yang luasannya kecil, ada yang luasnya besar. Nah, jadi ada yang namanya pembebanan tak di pusat ini benda bila ditimbang ditempatkan secara merata atau setimbang pada pen. Ya. Teori nimbang yang betul itu ya. Nanti kalau Bapak Ibu nimbang di kantornya masing-masing ya, itu sebisa mungkin Bapak Ibu memposisikan itu di posisi A itu, di tengah-tengah. Ya, itu paling bagus itu, paling akurat.
paling presisi itu di A. Namun kenyataannya susah. Kita nggak mungkin kan bisa pas di tengah-tengah. Kadang geser kanan sedikit, kadang geser sedikit-sedikit. Nah, ini yang dimaksud dengan pembebanan tak di pusat. Ya, jadi nanti diukur kalau nanti posisi nimbangnya di A nilainya berapa, nimbangnya di E posisinya berapa, nimbangnya di C berapa, di D berapa, di B berapa. Perbedaannya ini dihitung. Ini namanya pembebanan tak di pusat ya. Ya, nih. Berikutnya, penyimpangan dari timbangan itu namanya histeresis, Pak Ibu. Nomor 5 ya. Ya. Ini teorinya histeresis ya. Ya. Jadi timbangan itu menghasilkan pembacaan yang berbeda saat benda dinaikkan dan kemudian diturunkan kembali. Meskipun bebannya tidak berubah. Ya. Jadi histeresis ini salah satu bentuk ketidakakuratan yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran berat. Ya. Biasanya dia caranya ya, cara pelakuan penilaian histeresis itu kita ambil anak timbang, dimasukkan, ditaruh di atas papannya, ya, diukur tuh berapa gram, misalkan 200 gram, tambah lagi 200 gram, diukur lagi. Ya. Kemudian diambil satu, nilainya sama nggak dengan yang pertama. Nah, seperti itu diulang ya, diulang berapa kali. Nah, timbangan yang baik itu nilainya selalu tetap ya, atau nilainya hampir mendekati sama antara perimbangan yang satu yang kedua. Ya. Nah, ini histeresis namanya ya. Ya, histeresis nomor 5. Ya. Kemudian yang nomor 2, ketidakpastian. Ini lebih banyak lagi nih, Ibu ya. Ya, ini ketidakpastian ya. Jadi ada beberapa sumber kesalahan ketika kita melakukan pengukuran massa. Ya. Satu, sumber kesalahannya itu terkait dengan anak timbang kita. Ya. Jadi timbang kita kan dikalibrasi dengan anak timbang itu. Nah, itu pengaruh itu anak timbang kita. Ya. Densitas, bentuk, kekasaran. Ya. Kemudian perimbangan itu juga dipengaruhi oleh keadaan kondisi lingkungan, Pak Ibu. Ya. Makanya kalau kita mau mengkalibrasi timbangan, itu nomor satu yang harus kita lakukan sebelum kita mulai kita melakukan kalibrasi. Itu kita tulis dulu suhu awalnya berapa, sama kelembaban awal berapa. Harus tulis tuh. Ya, itu mutlak itu. Suhu awal kita mulai berapa, kelembaban awal berapa. Dan terakhir ya, kalau sudah selesai kita melakukan kalibrasi juga dicek itu. Suhunya berapa, kelembabannya berapa. Makanya kita harus punya termohigro. Ya. Kemudian standar acuan yang dipakai, ya itu pengaruh. Ya. Kemudian reproducibility, Bapak Ibu nimbang 10 kali dengan anak timbang yang sama, ada perubahan nggak? Nah, itu namanya reproducibility ya, repeatability. Ada lagi yang namanya efek buoyancy ya. Ya, Bapak Ibu kalau misalkan masuk ke dalam kolam renang, ya, Bapak Ibu renang ya, itu kan ada daya apung ya ke atas. Ya, nimbang juga sama Pak Ibu. Ya, ada daya apung ke atas itu. Itu secara eh, pakai ilmunya hukum Archimedes ya, Archimedes. Dan yang terakhir, sumber dari kesalahan pengukuran massa itu apabila operatornya tidak terampil, Pak Ibu. Ya. Jadi ada beberapa sumber kesalahan massa ya. Dan 6 ini nanti dikumpulkan dalam bentuk ketidakpastian. Ya, ini adalah komponen penyimpangan yang nomor 2. Yang ini, ya, penyimpangan ya, nomor 2. Ya. Lalu yang nomor 6 ini akumulasi, Pak Ibu. Jadi semua semua jenis penyimpangan yang ada di timbangan
dari koreksi, ketidakpastian, daya ulang bacaan, efek pembadati pusat, histeresis, dan lain-lain. Itu dikumpulkan dalam satu nilai yang namanya limit performance, ya, LOP. Dan LOP ini dia menentukan kualitas suatu timbangan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu ya, timbangan saya itu bagus apa enggak, lihat LOP-nya itu. Ya, LOP yang baik itu maksimal 5 kali resolusi. Kalau Bapak Ibu timbangannya LOP-nya lebih dari 5 kali resolusi, itu sebenarnya timbangan itu sudah harus di repair ya, atau diservis itu. Karena dia penyimpangannya terlalu besar. Nah, nilai penyimpangannya itu terwujudkan di LOP. Jadi LOP itu gabungan dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Itu jadi satu, jadi LOP. Iya. Nah, berikutnya, kalau saya kepengen melakukan kalibrasi massa di tempat saya, itu apa yang saya butuhkan, Pak Ibu? Ya, ada 5 ya. Jadi 5 ini adalah persyaratan Bapak Ibu semua bisa melakukan kalibrasi. Tidak hanya timbangan ya, di kalibrasi apapun itu 5 ini harus terpenuhi. Ya. Yang pertama alat, Pak Ibu. Kalau kita mau mengkalibrasi timbangan itu apa sih yang harus dipakai? Satu, Bapak Ibu harus punya anak timbang. Anak timbangannya ini tertentu ya, ada hitungannya Pak Ibu. Pak, saya punya timbangan 500 gram, skalanya 0,01, jadi 2 digit di belakang koma. Itu timbangannya kelas berapa? Ada hitungannya tuh. Ya, jadi nanti kita harus punya anak timbang yang sesuai dengan timbangan yang akan kita kalibrasi. Ya, nggak boleh di bawahnya, di atasnya boleh, di bawahnya nggak boleh. Ya. Jadi nomor satu kita harus punya anak timbang terkalibrasi. Yang nomor dua kita harus punya termoigot terkalibrasi karena kita nanti mau mengukur suhu dan kelembabannya. Yang ketiga kita harus punya sarung tangan dan pinset. Jadi nggak boleh memegang anak timbang itu dengan tangan telanjang. Itu larangan keras tuh ya. Ya, nggak boleh itu karena setiap kita memegang anak timbang itu nanti bisa nyumbang itu kotoran, debu, ya, nempel di sini. Ya. Lalu kita juga harus punya yang namanya formulir ya. Ya, ketika kita mengkalibrasi itu kan kita harus punya record kan, punya rekaman, punya catatan. Ya, kita harus punya formulir. Namanya formulir kalibrasi timbangan ya. Dan untuk menghitung yang tadi ya, menghitung koreksi, menghitung histeresis, pembebanan tak di pusat, ya, daya ulang bacaan, itu kita harus pakai alat hitung, Pak Ibu. Paling gampang pakai Excel itu. Ya. Karena nggak mungkin dihitung manual lama nanti. Ya, ini. Ya. Pastikan kita mempunyai anak timbang yang sesuai dengan rentang ukurnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya timbangan 1 kilo, 0 sampai 1 kilo ya, ya kita jelas harus punya anak timbang 1 kilo, 500 gram, 1 on, 2 on, harus punya. Jadi harus punya anak timbang dengan rentang ukur yang sesuai, Pak. Pak, kalau saya punya timbangan 1 kilo, Pak, tapi saya punyanya anak timbang cuma 500 gram, ya nggak bisa, Pak. Ya. Jadi harus sesuai dengan rentang ukur yang kita punya ya, timbangan kita yang punya. Biasanya satu set tuh ya, satu set ya. Kelasnya juga harus sama. Pak, saya ngitung itu Pak, harusnya saya kelasnya kelas F1, tapi saya punyanya kelas M1. Apakah bisa? Gak bisa, Pak. Karena itu nanti nilai penyimpangannya besar banget tuh. Ya. Jadi harus sesuai rentang ukurnya dan harus sesuai kelasnya itu. Berikutnya, yang kita harus penuhi ya saat kita melakukan kalibrasi timbangan itu, kita mengkondisikan kondisi lingkungan kita. Apa saja? Suhu, ya. Jadi kalibrasi yang baik itu suhunya 20 sampai 23. Fluktuasinya itu 1 derajat Celcius per jam.
tidak boleh lebih. Ya, kelembabannya 40 sampai 60, fluktuasinya 10% per 4 jam. Ya, kemudian ketika kita melakukan penimbangan, kalau kita menggunakan AC, AC itu tidak boleh langsung terkena ke timbangan. Makanya harus ada penyekatnya. Karena hembusan AC itu bisa mempengaruhi penimbangan. Yang keempat, ketika kita nimbang, itu meja atau alas yang kita pakai itu harus dalam kondisi rata. Ya, jadi bisa dengan menggunakan bahan marmer, granit, atau keramik, ketebalannya 40 milimeter dan tidak boleh langsung terhubung ke dasarnya ya. Biasanya ada penyekatnya dalam bentuk karet. Nah, ini gambarannya nih. Ya, tidak boleh terhubung ke dinding. Harus berdiri sendiri atau stand alone ya. Nah, seperti ini. Ya, ya. Ketiga, ketika kita melakukan kalibrasi ini ya. Jadi setelah kita punya alat, kita mengkondisikan lingkungan, kita juga harus mempunyai satu metodologi, Pak Ibu. Ya, nggak boleh menggunakan acuan sendiri, harus ikut acuan yang baku. Ya. Pilihannya banyak ya, boleh pakai UML, pakai Euromed, pakai Chesiro, pakai metodenya Kan. Ya. Kita harus mengacu salah satu, jadi nggak boleh di mix, nggak boleh. Pak, saya pakai Chesiro sama Kan, nggak boleh, harus salah satu. Kalau Pak Ibu mau menggunakan metode yang murah, mudah, bisa diakses secara gratis. Itu yang terakhir tuh, yang dari Kan itu ya. Silakan nanti buka di situsnya Kan ya, kan.or.id. Kemudian cari di menu paling kanan itu download, itu kita bisa download gratis dan kita bisa pakai. Ya. Yang keempat, syarat kalibrasi itu harus dilakukan oleh personel yang kompeten, Pak Ibu. Ya, jadi mau nggak mau dari laboratorium atau dari eh, industri ya Pak Ibu, itu harus mengirim minimal satu orang lah untuk diikutkan dalam training teknik kalibrasi. Ya. Kalau kepengen menunjuk satu personil sebagai personil kalibrasi timbangan, ya diikutkanlah teknik kalibrasi massa. Ya, kalau kepengen mengirim personil untuk bisa melakukan kalibrasi ini ya kaliper ya, ikutkanlah teknik kalibrasi dimensi. Ya, kalau kepengen menunjuk satu personil bisa mengkalibrasi oven gitu, diikutkan teknik kalibrasi enclosure. Jadi training teknik kalibrasi itu dia harus spesifik Pak Ibu. Karena setiap alat ukur itu punya metodologi, punya cara ya. Kemudian juga punya cara perhitungan sendiri-sendiri. Jadi harus spesifik ya. Teknik kalibrasi apa? Dan yang kelima, kalibrasi itu bisa dilakukan dengan kita menunjukkan bukti ketertelusuran pengukuran. Ya, jadi orang yang sebagai petugas kalibrasi itu harus bisa menghitung berapa penyimpangannya. Contoh tadi kalau di kalibrasi massa itu dia harus bisa ngitung itu berapa histeresisnya, berapa daya ulang bacaannya, berapa koreksinya, berapa ketidakpastiannya, berapa LOP-nya harus ngitung, harus bisa ngitung dan harus bisa menerbitkan sertifikat. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sering saya ditanya ya, Pak, boleh Kak perusahaan mengkalibrasi timbangannya sendiri? Ya, saya kemarin dapat temuan, Pak, katanya auditor itu kalibrasi itu harus dikalibrasi keluar. Jadi itu sebuah pendapat yang salah, Pak Ibu ya. Jadi kalau ada auditor mengharuskan kalibrasi keluar itu auditornya itu ini ya apa mainnya kurang jauh ya. Ya. Jadi ini adalah sebuah aturan yang mengeluarkan oleh KAN, nggak main-main ya aturannya ya, mengeluarkan KAN, Komite Akreditasi Nasional. Dari aturan ini itu jelas menulis
boleh kita mengkalibrasi alat ukur kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, boleh. Ya, ini asal ini, nah, ini dipenuhi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kepengen bisa mengkalibrasi timbangannya di sendiri, nomor satu, semua alat yang diperlukan untuk melakukan kalibrasi timbangan itu harus punya, Pak Ibu. Nih, harus punya. Anak timbang itu harus punya satu set sesuai dengan kelas dan rentang ukurnya. Termohigrunya harus dikalibrasi, sarung tangan, pinset, ya. Kemudian punya lembar kerja dan punya alat bantu hitung ya dalam bentuk Excel. Ya, itu satu harus punya. Yang kedua, Bapak Ibu harus punya satu ruangan khusus. Dan ruangan kalibrasi itu nggak perlu ruangan besar-besar ya. Saya berapa kali datang ke lab kalibrasi, itu ruangannya itu nggak besar. Paling itu 2 kali 2 meter sudah cukup tuh. Ya, paling ruangannya 2 kali 2 meter. Kemudian dia punya meja timbangan kayak gini. Ya, kemudian dia punya satu lemari khusus. Lemarinya itu khusus untuk nyimpan kalibrator ya. Jadi anak timbang disimpan di situ, termokopel ditaruh di situ, kemudian alat-alat kalibrator itu semuanya taruh situ. Ya, ya. Silakan nanti apa eh, menginvestasikan ke ruangan khusus, kemudian untuk alat-alat juga kita investasikan. Ya, yang ketiga kita harus mengacu satu metode yang valid. Nah, Bapak Ibu bisa pilih itu. Ya, nanti silakan dipilih apakah C0, apakah K. Ya, yang nomor 4 kita harus investasi ya, investasi untuk mengirim personil untuk ikut satu training terkait dengan kalibrasi massa. Ya. Dan nomor 5, ketika kita nanti melakukan kalibrasi, itu kita harus bisa memberikan bukti ketertelusuran. Caranya kita harus menerbitkan sertifikat, Bapak Ibu. Jadi lab kita boleh membuat sertifikat sendiri dengan menggunakan kop nama dari perusahaan kita. Ya, contoh misalkan Pak Zul nih, Pak Zul mengkalibrasi alat timbangannya di kantornya sendiri. Bisa Pak Zul itu dengan menggunakan kop perusahaannya Pak Zul. Ya, PT Integral boleh. Ya, asal Pak Ibu ya, ada catatannya ya. Asal digunakan untuk keperluan internal, Pak. Ya. Jadi lab itu boleh mengkalibrasi alat ukurnya sendiri, tidak perlu lab yang terakreditasi. Catatannya hanya untuk kepentingan internal, tapi tidak boleh untuk kepentingan komersil. Jadi jual jasa itu nggak boleh. Ya. Contoh misalkan saya memberikan jasa kalibrasi keluar itu ya. Ini kalibrasi timbangannya harganya segini, nggak boleh. Kalau lab saya belum terakreditasi. Ya, jadi hanya untuk kepentingan internal itu boleh kita mengkalibrasi alat ukur kita sendiri. Nah, nah, ini insya Allah nanti saya tanggal 7 Oktober ya Pak Ibu ya. Ya, bersama Sintegral nanti akan memberikan training yang spesifik ya, teknik kalibrasi massa, khususnya timbangan elektronik. Nah, untuk materinya insya Allah sudah komplit ya Pak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan dapat materi pengantar sistem pengukuran massa ya. Apa itu pengukuran massa? Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti akan belajar bagaimana prinsip kalibrasi massa. Ya. Yang 6 tadi ya, saya sampaikan ya. Ya. Kemudian bagaimana persyaratan kalibrasi massa. Ya. Termasuk di sini juga nanti akan saya sampaikan kalau kita mau melakukan kalibrasi timbangan kita, misalkan kita punya timbangan 10 kilo misalkan, digitnya satu misalkan, itu kelas berapa sih? Nah, di nomor 3 itu persyaratan kalibrasi massa ya. Jadi nanti ada materi khusus terkait dengan anak timbang ya. Karena anak timbang ini persyaratannya agak lumayan ribet ya Pak Ibu ya.
karena ini termasuk alat yang sangat rigid ya, sangat spesifik. Jadi perlakuannya juga harus super hati-hati ya. Ini nomor tiga. Nomor empat itu nanti saya akan menyampaikan detail langkah demi langkah bagaimana kita melakukan kalibrasi massa ya dari awal sampai akhir ya. Kemudian nomor lima nanti saya akan menyampaikan bagaimana pengolahan datanya ya, termasuk dengan Excel-nya ya. Jadi bagaimana cara menghitung histeresis, bagaimana menghitung koreksi, bagaimana menghitung ketidakpastian, bagaimana menghitung perubahan tak di pusat. Ya, itu dengan menggunakan template Excel ya. Template Excel-nya sudah saya siapkan, itu nomor 5. Kemudian bagaimana kita membuat laporan kalibrasi, karena laporan kalibrasi itu juga ada acuannya ya. Jadi di standar ISO 1125 2017 itu dijelaskan secara detail bagaimana bentuk dari laporan. Dan nanti insya Allah laporan yang kita bikin itu sudah sesuai dengan yang dibawahi oleh standar ISO 1125 ya. Dan nomor 7 nanti akan saya sampaikan bagaimana kita mengevaluasi alat ukur kita ya. Jadi kalau sudah dikalibrasi itu yang kita lakukan apa? Nanti saya jelaskan secara detail itu. Bagaimana kita melakukan evaluasi alat ukur, bagaimana melakukan pengecekan antara, bagaimana melakukan pengecekan sebelum penggunaan, ya. Bagaimana kita nanti kalau misalkan mau mengkalibrasi keluar kan, ya. Contoh anak timbang itu kan harus kalibrasi keluar tuh. Nah, kita milih lab kalibrasinya bagaimana itu nanti ada tekniknya itu. Ini benefitnya Pak Ibu ya, yang nanti bisa didapatkan Bapak Ibu hari Sabtu itu. Selain nanti ada materi ya dan sertifikat dari Pak Zul, nanti akan saya berikan instruksi kerja ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pakai langsung di kantornya masing-masing ya. Instruksi kerja bagaimana melakukan timbangan elektronik ya. Kemudian ketika kita melakukan langkah-langkah kalibrasi timbangan ya, itu jelas harus dituangkan dalam bentuk formulir kan. Ya. Karena kalau kita nggak tuangkan dalam bentuk formulir nanti kita nggak tahu kan informasi apa yang dibutuhkan kan. Formulir itu juga nanti saya sediakan. Bentuknya kayak gini nih. Ya, Bapak Ibu tinggal isi saja ya. Nama alat, merek, kapasitas, resolusi. Jadi tinggal jadi langkah-langkah pelaksanaannya kita tinggal ikut instruksi kerja. Bukti kita sudah melakukan aktivitas kalibrasi itu kita tuangkan dalam formulir kalibrasi ya. Kemudian formulir kalibrasi ini kita ketik ke dalam template Excel pengolahan data yang nanti akan saya sediakan. Nah, secara otomatis dari template Excel ini nanti munculnya seperti ini, Pak Ibu. Langsung ketemu itu, ya. Perbedaan maksimumnya berapa, koreksinya berapa, ketidakpastiannya berapa, histerisisnya berapa, termasuk nanti LOP-nya juga ketahuan. Ya, otomatis. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semua sudah nggak perlu melakukan pengukuran yang sifatnya manual ya. Ya semuanya ada di sini di template Excel nih. Ya. Jadi template ini Excel komplit ya. Dan di template Excel ini juga ada template sertifikat. Jadi Pak Ibu kalau misalnya mau print sertifikat tinggal print saja ya, tinggal settingan sudah jadi ya. Paling hanya ganti kop ya. Kop untuk sertifikat kalibrasi karena untuk kop atau headernya itu kan harus sesuai dengan perusahaan kita masing-masing. Hanya tinggal ganti ini saja. Nama perusahaannya apa, alamatnya mana, sing tantangan siapa, hanya tinggal ganti itu. Tapi yang lainnya, ya ini semua, ini nanti sudah ada di Excel, ya, tinggal keprint saja. Oke, oke, gitu Pak Zul untuk materi malam hari ini.
Silakan kalau nanti mungkin ada yang mau menanggapi Pak Zul. Oke, terima kasih Pak Mul. Sebentar ya. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, mungkin dari saya Pak. Jadi tadi ada pertanyaan ya, saya ambil dari Ya, di formulir pendaftaran itu ada banyak sekali pertanyaan. Saya ambil 5 pertanyaan dari semuanya ya. Ini ada sekitar saya itu ada mungkin 35 pertanyaan ya. Saya rangkum menjadi coba 5 pertanyaan. Ini saya ajukan Pak ya, sebentar. Yang pertama adalah apakah apa kalibrasi timbangan elektronik itu bisa dilakukan internal? Sepertinya sudah dijawab tadi Pak, tapi mungkin sekali lagi. bisa. Ya, bisa, Pak. Jadi kalibrasi itu bisa dilakukan asal 5 tadi terpenuhi ya, teman-teman semua ya. Alat, kondisi lingkungan, metode, personil, dan ketertelusuran metodologinya harus kita punya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa alat ukur itu harus dilakukan eksternal itu tidak benar ya Pak ya, tidak sepenuhnya Enggak. benar. Oke. Jadi boleh juga dilakukan internal asalkan tadi syaratnya terpenuhi. Ya. Iya, Pak. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana memeriksa akurasi dari suatu timbangan digital? Eh, kalau akurasinya ya, Pak Ibu, nanti bukanya di sini ya. Nih ya. Jadi timbangan digital itu, nah ini ya. Nah ini ada nilai koreksinya ya. Nah, koreksinya berapa? Ini bentuk dari penyimpangan yang langsung ya. Ya. Penyimpangan langsung itu bentuknya koreksi. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu kepengen tahu ya, timbangan digital saya itu bagus apa enggak? Lihatnya di sini ya. LOP Pak Ibu. Ya. LOP yang bagus itu maksimal 5 kali resolusi Pak Ibu ya. Ya. Jadi contoh di sini ini kurang bagus ini ya. Resolusinya 0,01, LOP-nya 0,12. Jadi LOP-nya kan 12 kali ya. 12 kali resolusi. Ini timbangannya kurang bagus ini. Ya. Timbang yang bagus itu maksimal 5 kali resolusi. Gitu Pak Jul. Ya. Oke. Yang ketiga, bagaimana ini sudah agak teknis kelihatannya ya Pak. Bagaimana cara menghitung ketidakpastian timbangan? Agak panjang itu Mas Jul. Panjang ya. Sangat. Anu ya. Ini ya Bapak Ibu semua. Ketidakpastian itu komponennya banyak ya. Ya. Saya aja nyari metodenya itu yang paling singkat itu 5. Ada beberapa metode yang saya baca itu bisa 7. Tapi ini paling singkat 5. Tapi ini sangat teknis Pak Ibu ya. Ini ada rumusnya, ada cara ngitungnya, kemudian juga agak panjang lah untuk ngitungnya lah. Kayaknya nggak bisa malam ini jelaskan secara detailnya. Mhm. Panjang itu Pak ya penjelasannya. Oke, berikutnya pertanyaan nomor 4. Ini pertanyaan ini berkaitan dengan kalibrasi dan verifikasi ya Pak. Perbedaan kalibrasi timbangan dan verifikasi timbangan. Iya, ini pertanyaan bagus ini ya. Jadi gini ya Bapak Ibu semua ya. Agar kita timbangan kita itu senantiasa menghasilkan hasil ukur yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Itu ada 3 yang kita lakukan ya. Ya. 4, sorry malah 4 ya. Yang pertama itu kalibrasi. Ya. Kalibrasi ini dia durasinya kira-kira setahun sekali ya. Ya, beberapa literatur dia bilang setahun sekali. Jadi nggak perlu kita sering-sering melakukan kalibrasi. Setahun sekali cukup ya. Lalu yang kedua, setelah kita kalibrasi, itu segera kita melakukan evaluasi alat ukur, Pak Ibu. Ya. Segera setelah dapat sertifikat kalibrasi dicek itu. Kalau timbangan cek LOP-nya.
Kalau LP-nya di bawah 5 kali resolusi, harus ada action itu. Timbangan mau diapain tuh? Apa mau di repair atau mau di adjustment? Ya. Yang ketiga, kita setiap kali melakukan penimbangan itu harus selalu melakukan pengecekan sebelum penggunaan. Ya, ada dua ya, leveling sama tear ya. Jadi leveling itu mata ikan, kalau tear itu skalanya nggak boleh naik turun, harus menunjukkan 0,00. Ya. Yang keempat itu yang kita sebut yang namanya verifikasi tadi Pak Ibu ya. Atau kalau di tempat saya namanya pengecekan antara. Ya, ya. Itu Pak. Ada empat itu. Oke, Pak. Eh, ini saya ambil yang terakhir dari yang di formulir pendaftaran ya. Apakah barang-barang yang berada di dekat timbangan itu dapat mempengaruhi masa timbangan pada saat menimbang? Yang jelas ya Pak Ibu ya. Kalau Pak Ibu kepengen timbangannya awet, ya itu satu, suhu dan kelembabannya harus dijaga Pak Ibu. Karena timbangan elektronik itu dia punya beberapa mekanisme ya. Dia ada sistem elektronik, ada sistem apa? Ini ya, elektronik, kemudian sistem mekanik ada, ya. Optical ada di sana. Nah, kalau Bapak Ibu suhunya terlalu tinggi, kelembabannya terlalu tinggi, itu dia bisa mempengaruhi umur pakai, Pak Ibu. Ya, umur pakai. Nah, ngeceknya gimana? Timbangan kita itu sudah sudah tidak layak dipakai. Lihat LOP-nya tadi ya. Kalau LOP-nya dia sudah melewati 5 kali resolusi itu sudah sebenarnya sudah tanda-tanda itu bahwa timbangan itu harus ada action itu, apa di repair atau di adjustment atau diperbaiki ya. Tapi kalau timbangan kita dalam kondisi yang bagus ya, suhunya kalau bisa nggak terlalu tinggi, kelembaban juga tidak terlalu tinggi, nanti pasti awet tuh timbangan ya. Karena nggak mungkin namanya alat ukur elektronik dipakai selamanya, nggak mungkin Bapak Ibu. Pasti ada lifetime-nya ya. Jadi tugas kita itu hanya memperpanjang lifetime-nya agar lebih panjang dengan cara menggunakan di dalam lingkungan yang selalu terpenuhi ya, ya tidak terlalu tinggi. Itu Pak Yul kira-kira. Oke, terima kasih Pak Mul. Ini saya ambil dari pertanyaan dari chat ya, dari Pak Yuda di sini. Izin bertanya, apakah anak timbangan dan timbangan digital perlu dikalibrasi dalam waktu bersamaan? Untuk ini ya, kalau dari literatur Pak Ibu ya, ya, yang namanya alat ukur, kalau alat ukur itu kita pakai sehari-hari, kalibrasinya setahun sekali Pak Ibu. Tapi untuk kalibratornya itu tidak perlu setahun sekali, 3 tahun sekali, ya. Jadi alat timbang itu cukup 3 tahun sekali, ya. Namun ada beberapa catatan ya, atau beberapa yang harus kita perhatikan ya. Anak timbang itu hati-hati Pak Ibu, karena anak timbang itu kan dia terbuat dari logam ya. Dia ada sifat muainya, ada aturannya, penyimpanannya. Jadi alat timbang itu nggak boleh dikondisikan di bawah suhu 25 derajat Celcius itu. Ya. Jadi kalau di beberapa lab kalibrasi itu ruangan untuk kalibrasinya aslinya 24 jam tuh. Aslinya 24 jam. Kemudian dia punya satu rak khusus atau lemari khusus untuk nyimpan beberapa alat kalibrator Pak Ibu. Jadi di situ yang disimpan ya anak timbang, kemudian mungkin gauge block kalau kita punya kaliper ya. Kalau kita punya oven mungkin disimpan juga termokopel, nyimpennya di situ. Ya. Jadi hati-hati dengan anak timbang. Karena takutnya gini ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalkan punya anak timbang yang skalanya sudah bagus ya. Misalkan kelas punya F. F itu kan lumayan harganya itu. Mungkin bisa 30-an ya, 30-an lebih lah. Ya. Kalau kita nggak hati-hati nyimpennya, nggak sembarangan ya, terutama suhu ya. Nanti bisa turun tuh anak timbang itu. Awal beli kelasnya F. Tapi berapa tahun gara-gara kita nyimpennya nggak bagus, bisa mungkin turun jadi kelas M ini. Akhirnya iman-iman kan. Sudah investasi mahal, nggak jerawat, akhirnya turun kelas akhirnya anak timbangan. Ya, Jadi kita juga harus menyimpan dengan baik ya Pak. betul Pak. Oke,
Ya, ini masih ada waktu 5 menit. Mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan langsung. Silakan open open mic ya, Bapak Ibu semuanya. Izin gue tanya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Pak Rivaldi. Pak, saya dari rival dari Medan Pak ya. Pak, saya mau Pak, ini kan kami kadang kami ingin menentukan nih Pak, timbangan ini oke atau tidaknya tadi sudah dijelaskan berdasarkan LOP Pak. LOP ya. Kalau jika LOP-nya itu kebetulan tinggi Pak ya, itu kita pakai toleransi proses timbangan tuh bisa nggak Pak ya? Misalkan toleransi itu masih di atas LOP gitu Pak. Jadi mesti diperkenankan itu timbangan itu mesti bisa dipakai nggak Pak ya? Kalau kita pakai acuannya di tes ini kan diperbolehkan itu 5 gram, tapi LOP-nya itu cuma 1 gitu Pak. Apakah bisa Pak? Iya. Sebentar Pak Rivaldi, suaranya tadi agak sering keputus-putus, tapi masih bisa dimengerti Pak. Ya, nanti kalau misalnya itu, Oke Pak. saya kira mungkin ininya kali ya, jaringannya ya. Oke, Iya. cukup dimengerti Pak Munin? Iya. Ya, oke silakan Pak. Iya Pak. Jadi untuk yang LOP itu kan dia kan cerminan dari timbangan kita ya Pak. Jadi cerminan dari timbangan kita itu wujudnya LOP itu limit performance. Itu gabungan dari semua penyimbangan ya. Pak, kalau misalkan LP-nya ini lebih dari 5 kali resolusi gimana ya? Saya pernah ditanya kayak gitu ya. Kalau timbangan kita cuma 1 ya, itu merepotkan Bapak Ibu ya. Ya, kalau saran saya secepat mungkin segera di repair ya. Tapi kalau repair itu kira-kira masih lama, yang lebih penting itu ini Pak Ibu, koreksi ya. Tolong nilai koreksinya itu dipakai itu. Koreksi itu maksudnya gini, gimana ya? Kalau misalnya kita nimbang, ini contoh ya Pak Ibu ya. Di sini terlihat kan bahwa nilai nominal 100 koreksinya itu 0,00311. Nah, nanti ya Pak Ibu kalau misalkan pas nimbang kebetulan nilainya itu mendekati nilai 100 ya. Itu nanti koreksinya dipakai Pak Ibu. Ya, contoh misalkan saya nimbang ketemunya pas 100 gram persis. Nah, pelaporannya itu bukan 100 gram ya, tapi 100,00311. Ya, minimal itu yang dipakai Pak. Ya. Jadi nilai ukur ditambah koreksinya ya. Karena koreksi itu dia bentuk penyimpangan yang sifatnya sistemik ya, yang langsung kelihatan. Gitu Pak Rivaldi ya kira-kira ya. Ini saja dipakai dulu Pak, yang koreksinya. Oh gitu Pak ya. Jadi koreksinya kalau masih di bawah toleransi proses itu masih diperbolehkan Pak ya. eh Gini Pak, sebenarnya kalau kita bilang kondisi ideal itu sebenarnya kurang layak Pak. Kalau kalau timbangan 5 kali LOP ya. Tapi kita kan juga harus memahami mungkin timbangannya terbatas ya. Paling mudah ini Pak, koreksinya dipakai dulu aja Pak. Ya, koreksi dipakai. Minimal ini bisa mengurangi lah kesalahan itu dengan kita langsung menggunakan koreksi. Gitu Pak. Oke Pak, Pak ini mau maaf Pak satu lagi Pak. Bisa Pak ya? Silakan Mbak. Pak ini Pak kita kan masih eksternal Pak. Ini kan saya pas terima sertifikat dari koreksi itu bagus Pak ya 00 ataupun 0,1 lah Pak, kecil lah Pak. Tapi pas ketika di LOP itu tinggi Pak. Ternyata pas saya konfirmasi ke jasa kalibrasinya itu ada uncertainty dari ruang lingkup mereka gitu Pak yang tinggi. Ya. Jadi itu gimana Pak? Sedangkan alat ukur kita itu hasilnya itu koreksi bagus, tapi yang karena tinggi itu dari uncertainty-nya masternya mereka gitu Pak. Informasi dari mereka itu gimana Pak dari kami Iya, untuk mempertimbangkan ya Pak. betul Pak. Jadi ini Pak, ini sebentar ya, saya cari sedikit ya. Nah ini, jadi yang namanya LOP itu dia sumbernya banyak Pak. Salah satu dari ketidakpastian. Terutama yang nomor 2 ini ya, ketidakpastian standar massa. Jadi kalau lab kalibrasi dia punya anak timbang, kebetulan dia ketidakpastiannya tinggi, itu LOP kita nanti ikut Pak, ikut tinggi, tinggi juga.
Ya, Betul makanya Pak, betul Pak. makanya nanti ya di hari Sabtu nanti saya juga akan sedikit memberikan tambahan bagaimana cara memilih lab kalibrasi. Ya, jadi memilih lab kalibrasi itu teman-teman Bapak Ibu semua tidak hanya semata-mata murah ya Pak Ibu ya. Bapak Ibu tuh harus melakukan perbandingan tuh ya. Jadi suruh ngirim dia mana sertifikat kalibrasimu, sertifikat akreditasi sorry, akreditasi dan ruang lingkupnya. Nanti kita harus milih, ya, harus milih mana yang punya ketidakpastian paling kecil ya Pak. Gitu Pak. Ya, ya Pak, jelas Ya Pak, pengaruh itu Pak. Standar massa pengaruh LOP juga. ya jelas Pak. Jadi gini Pak, jadi kan pertimbangan baru. Jadi istilahnya ketika keluar laporan, jadi karena lebih dari 5 resolusi atau 10 resolusi, jadi kan itu kalau 10 resolusi kan Pak harus dibuang Pak ya, harus diganti. Kan nggak logika Pak, Idealnya Pak. timbangan baru. Ya, Timbangan baru itu langsung dibuang. Jadi karena ya, itu pengaruh dari uncertainty-nya si pihak eksternal itu yang tinggi gitu Pak. Sedangkan hasil koreksi kita itu bagus gitu Pak, malah nol nol ya. semua gitu Pak. Ya, anu Pak, maksudnya gini ya, yang namanya 5 kali resolusi itu harus di repair itu kan kondisi ideal Pak. Ya, cuma kalau misalnya kita tidak bisa, minimal koreksinya dipakai Pak. Tapi kalau koreksinya sudah 00 ya sudah Pak, bagus itu berarti artinya timbangannya. Ya, berarti faktornya kan macam-macam itu. Ya, termasuk faktor dari lab kalibrasinya ya. Berarti Pak kalau hasil koreksi yang 00 semua Pak, tapi dengan uncertainty dari master mereka itu tinggi itu gimana Pak? Atau kita soalnya kan itu kan mereka masuk ke LOP nanti Pak untuk uncertainty mereka nanti masuk ke akumulasi ke LOP. Jadi itu apakah diperbolehkan gitu Pak hanya dari koreksinya mungkin 00 semua itu dikatakan baik gitu Pak. Nggak apa-apa Pak, anu Pak, koreksinya 0 tetap anu Pak. Berarti kondisinya baik itu. Kondisinya baik. Ya. LOP itu kan hanya LOP itu kalau saya bilang itu hanya indikator itu loh Pak. Indikator bahwa timbangan Pak Ibu itu seperti ini cerminannya itu. Ya. Toh juga kalau misalkan nanti pas kita nanti diaudit juga saya yakin dari auditor-auditor yang mau audit kita juga kayaknya nggak sampai itu Pak. Sampai wah ini LP-nya tinggi nih lebih dari 5 kali resolusi nggak bisa dipakai kayaknya nggak sampai segitu Pak. Ya. Tetap pakai aja Pak kalau gitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini waktunya sudah habis, Pak Mul ya. Mungkin saya berikan satu kesempatan, satu pertanyaan. Eh, Mungkin silakan ada yang mau bertanya langsung. Kalau tidak ada, saya nanti ini banyak sekali ya di chat pertanyaannya, tapi mohon maaf waktu kita sudah habis. Tetapi nanti saya akan share ke Pak Mul ya. Net Mudah-mudahan Pak nanti saya jawab ya Pak ya lewat tanya jawab. ya Lalu nanti jawaban Pak Mulyono akan saya share di grup ya. siap Jadi ya nggak usah khawatir. Sayang sekali waktu kita sudah habis ya. Jadi tidak bisa kita panjang. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga waktu yang singkat ini 1 jam terkait dengan teknik kalibrasi massa ini bisa memberikan satu pandangan ya berkaitan dengan timbangan elektronik seperti itu. Nah, materi dari webinar hari ini nanti akan saya simpan di blog saya ya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat dari membaca ya mengenai webinar ini, termasuk juga nanti videonya dan akan saya simpan di channel Politik Lab. Demikian. Sekali lagi terima kasih ya, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Mulyono sudah luar biasa. sama-sama Pak Zul ya Saya juga mendapat insight yang baru berkaitan dengan timbangan elektronik ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Makasih ya Pak Zul ya Terima kasih Pak Mul. ya Ya, saya izin live ya Bapak Ibu semua Pak ya, Zul. ya terima kasih. Oke.